Nah, baiklah kita lanjutkan masih pembahasan mengenai jarak, yaitu jarak antara titik ke garis lurus ya. Untuk jarak titik ke garis lurus secara analitik berarti yang pertama misalnya diketahui titiknya titik P, X1, Y1, Z1, lalu garis lurus persamaannya dalam bentuk vektor misalnya X, Y, Z sama dengan X2, Y2, Z2 tambah lambda A, B, C ya. Dimana A, B, C ini adalah vektor arah dari garis G. Nah, maka untuk mencari jarak antara titik P ke garis G itu sebenarnya ada 3 cara yang bisa kalian lihat di buku kalian. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan bagaimana mencari jarak antara titik ke garis dengan menggunakan cara 3. Nah, untuk cara 3 ini ya gambar secara geometrisnya adalah seperti ini. Misalnya tadi kita punya garis G, lalu kita punya titik P, X1, Y1, Z1, yang jelas dia di luar G gitu ya. Karena kalau P-nya di G kan pasti jaraknya sama dengan 0 ya. Nah, maka jarak antara P dengan G ini kita adalah suatu ruas garis ya. Nah, kita cari dengan kita membuat membuat titik potong ya antara ini ruas garis yang baru kita buat ini dengan garis G atau si PQ ini kan bisa kita bentuk menjadi suatu vektor ya, vektor baru ya, vektor PQ yang dia itu memotong G di titik Q. Nah, jadi cara 3 itu adalah dengan cara kita sekali lagi membuat vektor PQ yang mana vektor PQ ini dia tegak lurus dengan garis G. Nah, atau si jarak D itu bisa kita cari nanti dengan kita mencari jarak antara titik P ke titik Q menggunakan jarak 2 buah titik. Nah, karena tadi di sini kalian lihat ya si PQ ini ya kalau kita perpanjang kan jadi garis, dia tegak lurus terhadap garis G sehingga berdasarkan yang kita pelajari mengenai kedudukan dua buah garis yang saling tegak lurus berarti vektor arah dari garis PQ ini itu kalau dikali dengan vektor arah garis G itu nilainya sama dengan 0. Nah, jadi menggunakan ini nanti. Nah, sehingga yang pertama-tama kan karena titik Q-nya belum diketahui dan karena titik Q ini ada pada garis G, nah berarti titik Q itu adalah X2 tambah A lambda, Y2 tambah B lambda, Z2 tambah C lambda. Nah, ini dari mana? Si Q ini adalah dari kita mengubah ya bentuk persamaan garis lurus yang asalnya bentuk vektor menjadi dalam bentuk parameter. Ya, seperti penjelasan Ibu sebelumnya, karena kalau bentuk persamaan garis dalam bentuk parameter itu kita bisa melihat nilai X, nilai Y, dan nilai Z dari titik-titik yang ada pada garis lurus G. Nah, karena si Q tadi dia berada pada garis lurus G, berarti dia berlaku dong ini ya, bentuk parameter dari garis G. Jadi Q tadi adalah X2 tambah lambda A, Y2 tambah lambda B, Z2 tambah lambda C atau C lambda. Nah, sehingga untuk kita mencari vektor dari si garis PQ ini yang dia itu tegak lurus G, ya tinggal kita cari saja ya selisih XQ dikurang XP, ya Q kurang P kan kita pelajari pada pertemuan pertama. Kalau kita pertemuan tentang dimensi 2, PQ berarti Q dikurang P. Berarti vektor arah dari PQ XQ kurang XP, YQ dikurang YP, ZQ kurang ZP. Nah, dari sini kan nanti akan ditemukan nilai lambda itu berapa, sehingga kita dapat menemukan koordinat titik Q. Kalau koordinat titik Q didapat, maka kita dapat mencari jarak antara titik P ke Q. Yang mana jarak antara titik P ke Q ini adalah jarak antara titik P ke garis G.
Nah, seperti itu ya. Supaya lebih jelasnya ya kita sajikan saja contoh ya cara 3 pada halaman 40. Nah, di mana pada halaman 40 bunyi soalnya adalah seperti ini. Kita diminta mencari menentukan jarak antara titik P 4,-5,3 ke garis lurus G yang ini. X kurang 5 per 3 sama dengan Y tambah 3 per negatif 4 sama dengan Z tambah 2 per 5. Nah, maka tadi kita lihat sebelumnya, nah tadi G misalnya seperti ini, G, P ya, kita cari D-nya, maka tadi kita harus mencari koordinat titik Q ya, karena jarak antara P ke garis G ini adalah jarak antara titik P ke titik Q. Ya, sehingga tadi kita gunakan ini ya. Nah, pertama-tama yang kita lakukan tadi kita untuk menentukan Q kita ubah dulu persamaan garis lurus ke bentuk parameter. Sehingga di sini titik pada G kan negatif 5 ya, berarti negatif 5 tambah 3 lambda untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya berarti di sini negatif 3 ya, negatif 3 kurang 4 lambda. Lalu untuk Z-nya sama dengan negatif 2 tambah 5 lambda. Nah, ini adalah bentuk persamaan garis dalam bentuk parameter ya, sehingga koordinat titik Q itu adalah 5 tambah 3 lambda, negatif 3, dikurang 4 lambda, 2 tambah 5 lambda. Karena sekali lagi Q-nya berada di garis G. Nah, dari sini tadi Q-nya sudah ada. Nah, namun Q-nya kan belum lengkap ya, karena kita belum mengetahui nilai dari lambda. Nah, oleh karena itu untuk mencari nilai lambdanya kita pakai ini tadi dari gambar bahwa si garis PQ ini dia tegak lurus dengan garis G. Nah, sehingga vektor arah dari PQ dikali dengan vektor arah dari garis G itu sama dengan 0 ya, karena tadi PQ-nya tegak lurus dengan G, sehingga kita peroleh karena PQ-nya tadi 1 tambah 3 lambda, 2 kurang 4 lambda, negatif 1 tambah 5 lambda, dimana yang PQ vektor arah PQ ini didapat dari kita mengurangkan Q dikurang dengan P ya, 4 dikurang 5 tambah 3 lambda, negatif 5 dikurang, kebalik ya, Q kurang P berarti negatif 3 kurang 4 lambda dikurang negatif 5. Lalu 2 tambah 5 lambda dikurang negatif 1 tambah 5 lambda. Sehingga diperoleh ini ya, vektor arah dari garis PQ. Nah, vektor arah garis G 3, negatif 4,5 dengan perkalian vektor dalam operasi dot. Nah, diperoleh nanti dengan dialjabarkan ya, ditambah dikurangkan didapat 50 lambda dikurang 10 sama dengan 0, sehingga kita peroleh lambdanya sama dengan 1 per 5. Nah, sehingga ya karena sudah didapatkan lambdanya 1 per 5, maka lambda yang 1 per 5 ini kita substitusikan, kita kembalikan ke Q ini, karena yang mau dicari adalah titik Q ya, sehingga diperoleh titik Q-nya adalah 5 1 per 5, negatif 3 1 per 3, 3 ya. Dari sini baru kita cari jarak antara titik P ke Q, yang mana jarak antara titik P ke Q ini adalah jarak antara titik P ke garis G. Nah, didapatkan ya dengan kita substitusikan ke sini, didapatkan jarak antara titik P ke garis Q yang ini tadi digambar adalah sama dengan 2. Ya, jadi ini adalah contoh bagaimana kita mencari jarak antara suatu titik ke bidang rata. Jadi menggunakan jarak antara titik tadi yang di luar ini ke titik yang ada pada garis G, yang posisinya tepat tegak lurus terhadap titik P. Iya, selanjutnya untuk jarak berikutnya kita lanjutkan di video berikutnya.